Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul asma'ul husna, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Jamaah sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku Risalah Shaum Ramadan, memasuki bab ke-6 ya, tentang sholat tarawih. Yang bab 5 tentang ketentuan qada dan fidyah, insyaallah kita sampaikan di akhir ya, karena qada dan fidyah kan baru akan dilaksanakan oleh kita, khususnya untuk qada ya, pada bulan Syawal nanti bagi yang memang karena ada uzur membatalkan saumnya. Jamaah sekalian, ada beberapa keutamaan dari sholatul tarawih. Yang pertama, akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla atas dosa yang dilakukannya di masa lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika menjelaskan tentang qoma Ramadan, Imam Nawawi menyebutkan bahwa qoma Ramadan yang disebutkan pada hadis ini adalah sholatut tarawih. Sedangkan berkaitan dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, kalau menurut Ibnul Munzir ini mencakup semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sedangkan Imam Nawawi menyebutkan bahwa dzambi pada hadis ini hanya untuk dosa-dosa kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, sholatul tarawih bersama dengan imam itu seperti sholat semalam penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Nah, jemaah sekalian, dari sini ada beberapa natijah ya, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, jemaah sekalian, sholat tarawih berjamaah itu bagian dari yang disunnahkan.
Jadi sholatul tarawih berjamaah itu bagian dari yang disunnahkan. Yang kedua dari hadis ini, ketika kita melaksanakan sholatul tarawih, lalu imam mengakhirinya dengan witir, maka kita dianjurkan untuk menyelesaikan sholat itu bersama imam. Nah, jemaah sekalian, ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang ketika selesai sholat tarawih tidak mengikuti sholat witir dengan alasan karena akan melaksanakan sholat lagi di sepertiga malam. Nah, padahal sebenarnya ini tidak perlu. Maksudnya diperbolehkan seseorang melaksanakan sholat sunat kembali setelah ia melakukan sholat witir. Karena yang tidak boleh itu adalah melakukan witir 2 kali dalam satu malam. La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sedangkan melaksanakan sholat sunat setelah sholat witir boleh. Salah satu di antara dalilnya adalah kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang beliau sholat witir di sebelum tidur. Jadi salah satu di antara kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau salat witir sebelum tidur, beliau salat witir. Nah, ketika di sepertiga malam beliau bangun, tinggal melaksanakan tahajudnya, tidak lagi melaksanakan witir. Nah, kemudian yang ketiga, sholat tarawih adalah seutama-utama sholat. Ulama-ulama Hanabilah atau ulama-ulama di lingkungan mazhab Hambali mengatakan bahwa seutama-utama sholat sunat adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Jadi kalau grade ya, setelah sholat wajib ya, banyak sholat-sholat sunat, maka sholat sunat yang manakah yang paling utama? Maka kata para ulama di lingkungan mazhab Hambali adalah sholat sunat yang dianjurkan bagi kita untuk berjamaah. Seperti sholat id ya. Sholat id, baik idul fitri maupun idul adha, itu sholat sunat. Tapi kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian ada lagi sholat istisqa misalnya ya. Sholat yang dilakukan secara berjamaah, dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kemudian sholat gerhana, sholat gerhana juga itu kan sholat sunat tapi dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Nah, karena sholat yang seperti ini hampir serupa dengan sholat fardu. Kemudian sholat yang lebih utama lagi adalah sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat yang paling ditekankan dilakukan secara berjamaah diantaranya adalah sholat khusuf, sholat gerhana, kemudian sholat tarawih. Nah, maka sholat tarawih termasuk ke dalam sholat yang utama karena sholat tarawih itu ada anjuran dilaksanakan secara berjamaah. Nah, berikutnya jemaah sekalian tentang kaifiat atau tata cara sholat tarawih. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman. Dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman annahu sa'ala Aisyata radhiyallahu anha. Ia bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan
bagaimana sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Maka jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. Dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Nah lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tuwtira?" Qala, "Ya Aisyah, inna aini tanamani wala yanamu qalbi." Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mata aku tidur, namun hatiku tidak tidur." Nah, jemaah sekalian, zahir hadis ini, pelaksanaan sholat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian pelaksanaannya itu 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Nah, jemaah sekalian, hadis tadi itu berbicara tentang sholat malam yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, jemaah sekalian, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mensikapi hadis ini. Mengapa? Karena jemaah sekalian, ketika kita memahami satu hadis, maka kita pun harus mengkomparasikan dengan hadis-hadis lain. Harus membandingkan dengan hadis-hadis lain untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang makna yang terkandung pada hadis tersebut. Inilah kemudian terjadi perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha berkaitan dengan satu hadis, termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, ini kelompok yang pertama ya. Yang paling afdol, sholat dikerjakan dengan 4 rakaat, 4 rakaat. Meskipun boleh 2 rakaat, 2 rakaat, atau 6 rakaat salam atau lainnya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Al-Iraqi dalam kitabnya Turbut Tasrib menukil pandangan Abu Hanifah, al-afdalu ayyusalliya arba'an wa in sya'a raka'ataini wa in sya'a sittan wa in sya'a thamaniyan wa taqrahu ziyadatu ala dhalik. Nah, Imam Abu Hanifah beliau berkata yang paling utama itu 4 rakaat jika dia mau, boleh 2 rakaat jika dia mau, boleh 6 rakaat jika dia mau, boleh 8 rakaat salam, dan makruh lebih dari itu. Ini pandangan Imam Abu Hanifah.
Yang kedua, pendapat yang kedua, yang paling afdol adalah 2 rakaat. Ini jamaah sekalian, kalau kita menyaksikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mereka itu walaupun berbeda pendapat, tapi ukhuwah di antara mereka tetap terjaga. Mereka tidak saling menjelekan antara satu dengan yang lainnya, walaupun mereka berbeda pendapat. Dan jamaah sekalian, kita ambil contoh ya. Fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i terkadang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh gurunya, yaitu oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi Imam Malik, ia tidak murka memarahi Imam Syafi'i, apalagi sampai mentahdzirnya ya. Enggak. Mengapa? Ini fikih. Fikih itu ma'rifatul ahkami syar'iyyati ya, bi tariqatul ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syara itu dengan jalan ijtihad. Nah, sehingga dalam fikih memungkinkan seseorang itu berbeda pendapat karena berbeda pandangan pada satu dalil. Nah, termasuk diantaranya berkaitan dengan ini. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau menyebutkan yang paling utama adalah 4 rakaat. Ya, walaupun diperbolehkan 2 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat sekaligus. Nah, mengapa? Karena Imam Abu Hanifah melihat zahir hadis ini. Tapi yang kedua, pendapat yang kedua, justru yang paling utama itu adalah 2 rakaat. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan yang lainnya. Sementara Ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Hasan Basri, Sa'ad bin Jubair, Ikrimah, Salim putra Ibnu Umar, Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakhai dan ulama-ulama lainnya. Kalau begitu, mengapa mereka berbeda pandangan dengan Imam Abu Hanifah? Nih jamaah sekalian, kalau pakai urutan ini ya, urutan masa hidup, Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun 150 Hijriah. Dan jamaah sekalian, ulama-ulama mazhab lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka generasi tabi'in. Satu-satunya yang masuk dalam generasi tabi'in itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sempat bertemu dengan beberapa orang sahabat. Ya. Salah satu di antara guru Imam Abu Hanifah adalah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in akhir. Tabi'in akhir itu adalah generasi setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ia hanya bertemu dengan sahabat yang dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat muda. Gitu. Nah, jamaah sekalian, Imam Abu Hanifah itu meninggal di tahun 150 Hijriah. Dan di tahun itu kelahiran Imam Syafi'i. Makanya ada ungkapan gini,
ada ungkapan matal imam wa wulidal imam. Jadi tahun 150 Hijriah itu tahun di mana wafat imam dan lahirnya imam, gitu ya. Karena wafat Imam Abu Hanifah, lahir Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, jamaah sekalian, mengapa jumhur ulama berbeda pandangan dengan Imam Abu Hanifah? Karena mereka menemukan teks-teks hadis lain yang berbeda dengan riwayat yang tadi. Ya. Satu, ini diantara contohnya nih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syuaib Al-Arun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yusalli ma baina ayyafrugha min salatil isya'i ilal fajri ihda asyrata raka'atan yusallimu fi kulli ithnataini wa yutiru biwahidah. Nah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau melakukan sholat 11 rakaat antara Isya sampai subuh. Berarti ini klop ya dengan riwayat yang tadi ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat antara Isya sampai subuh. Berarti ini sholat qiyamul lail ya. Ini sholat qiyamul lail. Nah, antara Isya sampai subuh itu 11 rakaat. Nah, tapi ini kata Ummul Mukminin di bagian berikutnya, beliau salam di setiap 2 rakaat. Ya, kalau tadi 4 rakaat, ya 4 rakaat. Jangan kau tanya panjang atau bagusnya ya. Tapi dalam hadis ini itu justru beliau sendiri yang menyebutkan bahwa yusallimu fi kulli ithnataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di 2 rakaat, di setiap 2 rakaat. Siapa yang menyampaikan ini? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyampaikan. Kata Nabi, salatul laili masna masna. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat untuk menjadi witir bagi solat-solat sebelumnya. Nah, ini malah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa solat malam itu masna-masna. Nah, jamaah sekalian, didasarkan pada itulah mengapa jumhur ulama itu merekomendasikan bahwa salatut tarawih itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nah, kemudian jamaah sekalian, ada riwayat yang lain. Redaksinya gini. Fir raka'ataini tahiyyah. Di setiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Ya, di setiap 2 rakaat itu ada tahiyat. Nah, jamaah sekalian, itu akar perbedaan ya di kalangan para fuqaha. Mengapa misalnya Imam Abu Hanifah beliau menyebutkan bahwa salat itu afdalnya adalah 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi ternyata ini
tidak disepakati oleh para ulama yang lain. Para ulama yang lain, malah jumhur ulama itu merekomendasikan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jamaah sekalian, ini saya sampaikan kedua pandangan ini agar kita ini mulai bisa menghormati, menghargai perbedaan pemahaman di antara kita. Karena jamaah sekalian, gak mungkin kita bisa menyatukan pada satu pandangan jamaah sekalian. Gak mungkin kita bisa menyamakan, prakteknya sama, enggak jamaah sekalian. Karena ini persoalan fikih, thariqahnya adalah thariqatul ijtihad yang memungkinkan berbeda antara satu pandangan dengan pandangan yang lainnya. Kita nanti akan menemukan juga dalam persoalan-persoalan lainnya, ya, persoalan-persoalan. Oleh karena itu, maka yang terpenting adalah ketika seseorang mengamalkan sesuatu, mempraktekkan sesuatu, ada pijakan dalilnya, gitu. Ya, ya, ada pijakan dalilnya. Nah, jamaah sekalian, jika dikerjakan 4 rakaat salam, apakah sholatnya sah? Nah, jamaah sekalian, di lingkungan madhab Syafi'i, ya, wa qala Syafi'iyyatu, berkata ulama-ulama di lingkungan madhab Syafi'i. Ini jamaah sekalian, kalau ada redaksi asy-Syafi'iyyatu atau al-Malikiyatu atau al-Hanifiyatu atau al-Hanabilah, maksudnya bukan Imam Syafi'inya, bukan Imam Maliknya, bukan Imam Abu Hanifahnya, bukan Imam Hambalinya, tapi ulama di lingkungan mazhab tersebut. Jadi bukan Imam Syafi'inya yang menyampaikan ini. Nah, ada di antara ulama di lingkungan mazhab Syafi'i yang berkata, "Lau shalla fit tarawih arbatan bitaslimatin wahidatin lam yasih fatabtul in kana amidan aliman." Nah, kata mereka, jika ada orang yang sholat tarawih 4 rakaat dengan salam sekali, sholatnya tidak sah dan batal jika dia lakukan dengan sengaja dan tahu tata caranya. Nah, jamaah sekalian, namun pendapat ini lemah dengan 2 pertimbangan. Pertama, tata cara sholat malam yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salam di setiap 2 rakaat, bukanlah keharusan, karena semua perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diiringi perintah bukanlah keharusan. Yang kedua, tata cara yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beragam. Bahkan terkadang beliau sholat 6 rakaat sekaligus dan 4 rakaat sekaligus. Jadi ini pendapat yang lemah. Nah, maka jamaah sekalian, saya langsung ke perkataan Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, ya. Ketika beliau mengatakan, yushra'u lil muslimi ayyutira bi ihda asyrati raka'atan wa yusalliha ala sifataini. Al-ula ayyusalliya mathna asyra raka'atan thumma yutiru bi wahida. Al-thani ayyusalliya arba'an thumma yusalli thalathan. Dianjurkan bagi muslim untuk salat witir itu 11 rakaat. Dia bisa mengerjakan dengan 2 cara. 2 rakaat salam,
2 rakaat salam sebanyak 10 rakaat, lalu sholat witir 1 rakaat, atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu sholat witir 3 rakaat. Nah, jamaah sekalian, ini berkaitan dengan sholatul tarawih. Kita langsung masuk ke bagian berikutnya, ke bab 7 ya, meraih Lailatul Qadar dan i'tikaf. Karena hari ini kita berada di hari yang ke-14 ya. Di hari yang ke-14 berarti nanti malam kita masuk ke malam ke-15. Gak kerasa ya, sudah setengah dari Ramadan ini kita lewati. Udah setengahnya ini jamaah sekalian. Ya. Jadi saatnya gaspol jemaah sekalian. CC-nya dinaikin lagi ya. CC-nya dinaikin lagi. Jemaah sekalian. Walaupun ini saya mengingatkan gini jemaah sekalian. Ada satu ungkapan gini nih. Kasratul masas tumitul ahsas. Jadi banyaknya berinteraksi itu mematikan sensitivitas. Jadi jamaah sekalian, saya ingin ambil contoh gini. Kalau orang pertama kali umroh, ya Pak, kemudian pertama kali dia lihat Ka'bah, orang nangis jamaah sekalian. Ya, orang bisa nangis pertama kali lihat Ka'bah. Nah, tapi jamaah sekalian, ketika 2 kali, 3 kali, 4 kali berulang, sudah biasa jamaah sekalian. Lihat Ka'bah teh biasa memang. Gitu. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini juga yang terjadi pada Ramadan. Kalau di malam pertama, di hari pertama, gegap gempita ya. Orang semangat sholatul tarawih, semangat melaksanakan salat. Tapi itu berbeda pemandangannya dengan malam ke-14 bulan Ramadan. Betul Pak ya? Kalau di Masjid Al-Ikhlas insya Allah lah masih, atau sudah mulai ada kemajuannya Mas kalian. Ada kemajuan. Sopnya maju. Hah? Sop maju kenceleng turun ya. Kalau sop maju kenceleng tetap, berarti yang bertahan sok ngerenceleng. Nah, jamaah sekalian, justru disinilah godaannya, Pak. Ya, disinilah godaannya, disinilah ujian. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu, dan Allah Azza wa Jalla menyimpan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gimana? Mengapa Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan Lailatul Qadar itu di malam pertama bulan Ramadan? Masjid Kervinu jamaah sekalian ya. Itu ya hak prerogatif Allah ya. Tapi di antara hikmahnya jamaah sekalian, agar kita ini semangat istiqomah sampai akhir. Ya. Jamaah sekalian, karena inilah yang paling sulit dilakukan oleh kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata bukan amalan yang paling banyak, bukan amalan yang paling besar, tapi ada wa muha wa in qalla. Amalan
yang walaupun sedikit tapi dilakukan secara kontinu. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Baik, kita lihat di halaman 66 ya. Meraih Lailatul Qadar dan i'tikaf. Mengenai pengertian Lailatul Qadar, para ulama menyampaikan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sesat. Karena ketika itu banyak malaikat turun ke dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa malam tersebut adalah malam penetapan takdir. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia, turun rahmat dan turun malaikat yang mulia. Nah, jemaah sekalian, semua makna Lailatul Qadar yang disebutkan tersebut adalah benar. Jadi ya, karena banyaknya keutamaan dari Lailatul Qadar itu, sehingga makna Qadar itu bisa memiliki banyak makna dan semuanya ada dasarnya. Nah, jemaah sekalian, sedangkan keutamaan Lailatul Qadar ada 3 ya yang dicantumkan di sini. Pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Di surah Ad-Dukhan ayat ke-3 sampai 4. Allah Azza wa Jalla berkalam, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, jemaah sekalian, pada ayat ini, ayat ketiga surah Ad-Dukhan ini redaksinya dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Nah, ini redaksi seperti ini itu mirip dengan yang ada di surah Al-Qadar ayat 1. Tapi di surah Al-Qadar ayat 1 itu redaksinya dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau di ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, jadi nama lain dari Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Nah, jemaah sekalian, keberkahan itu tergambar di ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jemaah sekalian, sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah yang tak terhingga. Nah, jemaah sekalian, kalau kita melihat, Pak, di ayat kelima surah Al-Qadar, hatta matla'il fajr,
Lailatul Qadar itu turun hingga terbit fajar. Berarti kalau terbit fajar itu apa? Subuh ya Pak? Subuh. Nah, maka jamaah sekalian, didasarkan pada itu Pak, kalau orang melaksanakan sholat subuh berjamaah saja di masjid jamaah sekalian, ya, dia melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, dia melakukan sholat tarawih, ya, kemudian dia melakukan sahur, kemudian dia melakukan sholat subuh nih berjamaah di masjid Pak, maka dia pun punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tinggal jamaah sekalian begini, seberapa banyak ya pahala yang ia dapatkan, ia tergantung seberapa banyak amal-amal yang dia lakukan. Makanya jamaah sekalian, mengapa pada hadis fihi lailatul khairum min alfi syahrin man hurima khairaha qad hurima. Di bagian akhirnya ya, di Lailatul Qadar di Ramadan itu ada satu malam yang nilai malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa orang yang tidak mendapatkan ya Pak, Lailatul Qadar itu berarti dia tidak mendapatkan kebaikannya. Nah, jamaah sekalian, ungkapan ini memberi isyarat bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Setiap orang itu punya peluang. Hanya jamaah sekalian, berapa yang ia dapatkan, ia tergantung berapa banyak amal yang ia lakukan. Setiap pahala itu diberi pahala khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ketika dia melaksanakan sholat isya berjamaah di malam Lailatul Qadar, ketika dia melakukan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar, ketika dia melakukan sholat subuh di malam Lailatul Qadar, itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh, ya Pak, dengan intensif melakukan i'tikaf agar lebih banyak lagi pahala yang didapat. Gitu. Tapi jamaah sekalian, i'tikaf tidak identik dengan Lailatul Qadar, Pak. Maksud saya begini. Bukan berarti orang yang beriktikaflah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang tidak iktikaf pun dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena nggak semua orang punya kelapangan untuk beriktikaf. Kalau misalnya seorang perempuan yang dia sedang menyusui, piraku kudu mau orok ke masjid. Gitu jemaah sekalian ya. Nah, itu nggak ganggu batur nggak ada jemaah sekalian. Ya, kemudian juga tidak semua masjid punya fasilitas jemaah sekalian ya. Nah, akhirnya nih ibu yang sedang menyusui itu kan tidak bisa beriktikaf. Atau nih gini jemaah sekalian, orang yang sedang menstruasi, orang yang sedang nifas, ya Pak? Berarti dia tidak boleh, bukan tidak bisa beriktikaf, nggak boleh beriktikaf jemaah sekalian, ya. Karena iktikaf itu di masjid. Apakah orang yang sedang menstruasi, yang sedang nifas, dia tidak punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Punya jemaah sekalian. Atau orang yang sakit, Pak. Ya, orang yang sakit nih. Sehingga dia tidak bisa melakukan i'tikaf. Apakah dia punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Punya jemaah sekalian. Jadi i'tikaf itu tidak identik dengan Lailatul Qadar. Maksudnya i'tikaf itu bukan syarat bagi seseorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Ya, mengapa? Karena gini jemaah sekalian, di tengah masyarakat sok dijojoan, ya, dijoan. Namanya kata Nabi kan gini nih, Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kemudian di malam-malam ganjil. Jadi i'tikaf tadi pilihan Pak, 2 hiji, 23 gitu ya, 25,
27, 29. Gitu ya. Jadi lamun pas 25 pinuh Pak. Kamu pas 27 mahnya, oh pas 27 pinuh. Lamun ayeuna kumaha ya Pak? Ya. Sekarang kan startnya beda nih. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Jadi kayaknya malam 2 hiji nanti beda. Gitu ya. Anu setarna Senin ya. Malam 21-nya itu berarti di malam 20 ya. Di malam 20 bagi yang melaksanakan saumnya startnya Selasa gitu. Malam 21 yang startnya Selasa cek anu mimiti Senin mah eta teh malam 22. Jadi kumaha tuh. Nah, makanya jamaah sekalian, kalau begitu iktikaf jangan mandang itu ya. Jangan mandang malam ganjil. Sudah kita beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagi jamaah sekalian yang punya kelapangan ya untuk full beriktikaf di masjid selama 10 hari 10 malam, tidak keluar ya, tidak keluar nih sejak hari pertama, maka ya lakukan itu. Tapi bagi jamaah sekalian yang ya masih harus kerja gitu ya, ada yang harus diselesaikan ya. Nah, tidak bisa melaksanakan secara ideal bukan berarti meninggalkan semuanya. Ya, meninggalkan semuanya. Jadi kita boleh misalnya hanya di malam harinya gitu ya. Atau misalnya di hari-hari tertentu tanpa bermaksud untuk pilih-pilih tadi gitu. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Imam An-Nakhai mengatakan amalan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Ibnu Rajab Al-Hambali ya, yang mengutip perkataan An-Nakhai itu. Kemudian Mujahid dan Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Tuh jamaah sekalian. Ini ungkapan yang disampaikan dalam kitab Zadul Masir. Ya. Mengutip perkataan Mujahid dan Qatadah. Saumnya saja jamaah sekalian. Saum pada malam Lailatul Qadar. Ya Pak. Berarti pas di ininya ya. Pas di siang harinya Pak. Kan ada singgungannya jamaah sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi. Lailatul Qadar itu kan sampai hatta matla'il fajr. Nah, hatta matla'il fajr itu waktu subuh. Ya Pak ya. Berarti waktu subuh itu start di mana kaum muslimin melaksanakan saum. Nah, saum yang dilakukan di saat itu nilainya khairum min alfi syahrin. Nah, berarti ini memperkuat ungkapan tadi bahwa setiap orang itu sesungguhnya punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Pan kadang sok jadi kacapangan jamaah sekalian. Begini ya, sok jadi kacapangan teh. Ada orang yang ya apalagi kalau kemudian diekspos ya bahwa dia mendapatkan tanda-tanda kalau ia mendapatkan Lailatul Qadar. Peluang seseorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu besar. Asalkan orang istiqomah aja mas kalian. Ya, asalkan orang istiqomah nih Pak, dia beramal, dia sholat, dia bertilawah, dia berzikir, ya di hari itu baik siang maupun malam dia berpeluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Nah makanya yang terpenting bagi kita adalah istiqomah. Ya Pak, sholat tarawih jangan berhenti. Ya Pak ya.
Ulah abang kena ningali, wah batur geus areueuh ya. Asa teu enak lamun urang gitu, eueuh. Gitu. Jangan istiqomah, istiqomah terus. Ya, kemudian membiasakan untuk apa? Untuk bertilawah Al-Qur'anul Karim ya, bertilawah Al-Qur'anul Karim. Di sini kan biasa ada tadarus juga Pak ya. Nah, ikutan. Nah, kemudian nih saran saya Pak. Saran saya karena ini juga kan semua amal. Nah, bersedekah kita lakukan di malam dan siang hari. Ya Pak ya? Malam kita bersedekah, siang juga kita bersedekah. Jadi 2 kali itu sedekahnya ya. Malam kita bersedekah, siang bersedekah. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat akan mendapatkan pengampunan dosa. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, tapi jamaah sekalian, yang dimaksud di sini Pak, itu bukan salat khusus Lailatul Qadar. Ya, enggak ada jamaah sekalian salat sunat Lailatul Qadar. Tapi yang dimaksud adalah setiap sholat yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu dengan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sholat apa? Ya sholat sunat apa aja. Termasuk juga sholat tarawih yang kita lakukan, termasuk juga sholat subuh yang kita lakukan, termasuk sholat sunat lainnya yang kita lakukan. Makanya jamaah sekalian, ya, kita bukan hanya sekedar memperhatikan amalan-amalan wajib, tapi juga memperhatikan amalan-amalan sunat. Di antara contohnya jamaah sekalian, qabla subuh, ya, qabla subuh. Bagaimana kita menjadi orang yang istiqomah melakukan sholat qabla subuh. Sebetulnya jamaah sekalian, ketika kita datang ke masjid, ya, ada beberapa sholat sunat yang bisa kita lakukan. Ya, ketika mulai datang ke masjid, kita bisa melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya Pak ya. Kemudian ketika azan berkumandang, setelah azan berkumandang kita bisa dilanjutkan dengan sholat qabla subuh. Nah, jamaah sekalian, apatah lagi ketika jeda waktunya lumayan banyak. Dan memang anjuran untuk sholat subuh itu jeda waktunya lama. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu waktunya bisa sampai hampir setengah jam ya Mas. Ya, dari azan subuh ke sholat subuh itu jeda waktunya bisa di atas 20 menit lah. Ya, di atas 20 menit gitu. Jeda waktunya mengapa? Sebab begini, logikanya gini. Orang kalau bangun tidur itu biasanya mandi dulu. Ya Pak ya? Mandi dulu, bersih-bersih dulu gitu ya. Baru berangkat ke masjid. Sementara sholat qabla subuh itu di antara sholat sunat yang muakkad gitu. Nah jadi diberi peluang lebih banyak ya. Sehingga setiap orang itu bisa melaksanakan sunat-sunat tersebut. Baik jamaah sekalian, ini dulu yang disampaikan. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi ya ke kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Kemudian doa di malam Lailatul Qadar, kemudian tanda malam Lailatul Qadar dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, nah kemudian bagaimana wanita haid menghidupkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita sampaikan di hari besok ya. Ini pembahasannya pas ya karena bentar lagi mungkin malam Ahad ya. Malam Ahad, malam Senin tergantung startnya aja. Mulai masuk ke malam ke-21 ya, ke-21 malam Senin ya. Malam ke-21 di bulan Ramadan ya. Nah, jadi pas pembahasannya berkaitan dengan Lailatul Qadar dan i'tikaf. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.